Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walitu billahi ya Rabbah wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa amalan shalihan. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi Sabtu ini 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kalender berada di hari Sabtu 14 Desember 2024. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita nawaitu i'tikaf fi hadhil masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajri lalu sholat subuh berjamaah, maka dapatlah dia pahala seperti dunia dan isinya. Jadi orang kaya dunia akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, Jumadil Akhir ini adalah bulan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena setelah ini kita akan memasuki bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kemudian nanti Sya'ban, sampailah kita pada bulan suci Ramadan. Yang dikuatkan adalah keilmuannya, pemahamannya, dan keyakinan dan istiqomahnya. Nanti Ramadan kita akan berlangsung di bulan Maret, hari rayanya pun di bulan Maret. 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Dan nanti diperkirakan Idul Fitri jatuh tanggal 31 Maret 2025. Jadi Ramadannya di bulan Maret, hari rayanya di bulan Maret, terletak telungkup bulan Maret. Mudah-mudahan nanti sehat selalu lah. Apalagi belakangan ini pemerintah telah memberikan gambaran baik ke depan 2025, ulil amri kita, bahwasanya nanti 2025 banyak hal-hal yang baik. Itu yang kita harapkan. Paling tidak nanti ini sudah mulai naik semuanya, gaji karyawan dinaikkan, gaji guru naik, wah luar biasa. Kemudian pajak naik, darah pun mulai naik, kan? Naiklah pokoknya. Cuma nanti tak kedua guru SD yang pegawai negeri yang naik. Kalau ustaz belum tahu, tanya dari BKN. Kemudian nanti katanya anak-anak sekolah juga akan dapat makan bergizi dari pemerintah. Itu untuk anak SD, SMP, dan sanawiyah untuk target pertama. Kalau nanti 80%
lansia dan ibu hamil nanti juga dapat makan berkati. Jadi kalau ibu mau makan gratis, hamil aja lagi. Jemaah dimuliakan Allah, kemarin kita juga sudah pemilihan kepala daerah. Luar biasa juga, tanggal 27 November bertepatan dengan hari keempat Arba, bahasa kita namanya Rabu. Kebetulan sekali ada pula banjir besar, lawat, air laut tumpah. Ini BMKG juga mengingatkan bahwa suasana hujan longsor masih bisa terjadi sampai tanggal 27 Desember. Jadi doa-doa juga lah kita, karena sering terjadi bencana, longsor, banjir, di Sukabumi longsor, gempa, tanah bergerak, tanah timbun, banjir luar biasa, tertimpa pohon, gunung meletus, ya Allah. Kemudian ada juga kejadian yang luar biasa sekali yang sering Bapak baca pada tahkim tahlil. وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Pasti Bapak bingung apa maksudnya. Aku ampuni siapa yang kukehendaki dan kuazab siapa yang kukehendaki. Maksudnya adalah ada kejadian kemarin, ada seorang tokoh besar, ulama besar, salah cakap agak mengejek kepada pedagang es. Akhirnya tukang es tadi kebanjiran hadiah. Jadilah dia tukik es. Gak jual es lagi, tukik kan. Kemudian orang besar yang seluruh bercanda tapi berlebihan, malu, kemudian akhirnya mundur dari utusan presiden. Nah, itulah cara Tuhan naikkan seseorang. Ditambah lagi kejadian media maling kundang kuadrat juga luar biasa. Di dalam sejarah buku sekolah ada namanya dimasukkan Profesor Dr. Sultan Takdir Ali Sabana, cerita mengenai legenda rakyat di Batu Anes, Sumatera Barat. Ada orang berbentuk tubuhnya seperti batu bersujud, kemudian ada bentuk tali kapal, atau mereka adalah maling kundang yang durhaka sama ibunya. Saat ini maling kundang kuadrat bertebaran. Ada seorang anak 15 tahun membunuh ayahnya, neneknya, dan berusaha membunuh ibunya. Ibunya masih selamat, namun ada 6 kali tusukan pisau di perutnya. Luar biasa. Padahal anaknya ketika diwawancarai, ketika polisi datang, rumahnya juga cukup mewah. Anaknya juga anak tunggal, tidak ada pesaing warisan. Nah, tunggal kan nggak ada warisan, nggak ada pesaingnya. Kalau kita kan banyak pesaing, becak 1 6 warisnya, mana? Tengkar bau yang berkelahi. Jemaah dimuliakan Allah, itulah luar biasa. Ada seorang oknum polisi yang marah sama ibunya, berdebat di depan warung, ditengok masyarakat, kemudian emosi, mengambil tabung gas 3 kg lalu memukulkan ke kepala ibunya, meninggal dunia. Bukankah ini adalah anak yang durhaka? Lebih dari cerita maling kundang, itu maka namanya maling kundang kuadrat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini sampai 1 jam ke depan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disanadkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia yang dapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungannya. Nanti saya bacakan hadis sahih ini, lalu saya tafsirkan dan saya artikan. Mudah-mudahan nanti, karena ini hadisnya termasuk, kalau dalam bahasa kita namanya viral, namanya bahasa masyhur. Kalau dalam hadis namanya mutawatir. Ini hadis sahih dia. Kalau dia sahih, Bukhari dan Muslim, saking kesahihan hadis ini, mutawatir dia, ada di seluruh kitab. Terkenal hadisnya. Termasuk ayatnya. Yang pertama, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia yang dapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungannya. Yang pertama, al-imamun adlilun, pemimpin adil dan bijaksana. Nomor 1. Mudah-mudahan yang kita pilih semalam itu bisa menjalankan amanah dengan baik. Kalian kan sudah dipilih buat yang menang untuk Sumut, namanya Bobi Afif Nasution, yang berdampingan dengan Bupati dari Asahan, Haji Surya Dharma. Kita ini kan dari Serdang. Dari Serdang, bupatinya dimenangkan oleh Dr. Haji Luli Tambunan, yang berdampingan dengan Sekretaris Jenderal Ketua Partai Gerindra Lomlong Suwondo. Menang ya. Ini Haji Tambunan ini dari mulai aturnya Bupati semua. Aturnya dulu PLT Bupati Pematang Siantar. Kemudian Amri Tambunan jadi Bupati Deli Serdang 10 tahun. Ayahnya. Kemudian adiknya Ansari Tambunan, pakciknya, jadi Bupati Deli Serdang 10 tahun. Kemudian ini anaknya Ludin Tambunan menang lagi jadi Bupati. 3 putra daerah yang ditumbangkannya. Yang pertama kalah Ketua DPRD dari Serdang, Bapak Haji Wagirin Arman, putra Ampera asli, kalah dengan Amri Tambunan. Ansari Tambunan mengalahkan orang kami Sultan Tengku Ahmad Talangan, Kesultanan Serdang, kalah juga. Yang ketiga ini dia mengalahkan Ketua Umum Puja Kusuma, namanya Bayu Sumantri Agung dari Sereka. Mudah-mudahan yang terpilih jadi pemimpin baik-baik. Yang di atas Ustaz pemimpin, di bawah pun pemimpin namanya Ketua Wirid, Ketua itu namanya Amir. Badan Kenaziran itu Amir, di bawah namanya Kepling Kadus, pemimpin. Ayah juga pemimpin, apalagi banyak tentaranya, anak-anaknya. Seorang ayah juga mengurusi ibu, anaknya, semuanya itu pemimpin. Dan setiap pemimpin ini akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang pemimpin yang adil itu gimana? Oh memang betul, pemimpin adil itu doanya di dunia diijabah Allah. Selamat dia. Bentar mas, orang penting ini. Silakan. Terima kasih. Saya tak berani nengok namanya, karena namanya adalah Harun Ar-Rasyid, ulama sekaligus Sultan Delhi yang ketiga, namanya Harun Ar-Rasyid. Ya.
Ini berarti yang pramugari itu dan haji dia. Sebab kan pramugari ini udah umroh dia. Pramugari dia dipakai. Harun Ar-Rasyid itu telah mahkota kesultanan. Jemaah dimuliakan Allah, memimpin adil. Bapak juga jadi amir, pemimpin sekolah, kemudian nazir, itu namanya amir, pemimpin juga. Tingkat atas namanya khalifah, bahasa kita namanya presiden. Bawah namanya sultan, tingkat kita namanya gubernur. Tenang, 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 tenang. Sehat-sehat selalu ya. Bapak juga gitu pemimpin, suami, jadi, dan semua itu akan ditampilkan di hadapan Allah. Umar bin Khattab pernah jadi khalifah. Lalu dia lihat ada orang kampung sebelah tak bisa sholat ke masjid. Ditanyanya, kenapa kalian tak bisa sembahyang di masjid? Oh, tak bisa wahai Tuan Khalifah. Kenapa? Ada singa dekat situ. Di Arab itu kan padang pasir, dia singa dia. Oh, kita di sini harimau. Baru saja ini singa. Jadi takut kami lewat. Karena di situ tempatnya kumpul gak jalan. Lalu kata Umar bin Khattab, ya, bertimbang-timbang berdoa, tiba-tiba dimarahinya singa tadi. Ditunggunya singa tadi, datang, dimarahinya. Jangan kalian duduk sini lagi, payah orang mau ke masjid. Tak berani singa tadi di situ lagi. Itu namanya Umar bin Khattab. Luar biasa. Saya kemarin pernah juga saya marahi harimau. Terkejut orang itu. Yang waktu kita Umar bin Khattab, iya, marah ini di dalam kandang harimaunya saya marah ini. Itu juga dekat center park kau dia macam kau. Mau aja harimau tadi. Jemaah dimuliakan Allah. Pemimpin ini doanya makbul. Para nabi-nabi itu kan pemimpin dia. Dia presiden juga, mereka tuh ada yang amir seperti Musa itu amir. Tapi dia memang pembawaan pemimpin dia. Membawa kelompok dan golongan, mereka menyelamatkan dia. Itu namanya pemimpin. Jadi doanya itu selalu diijabah Allah. Sampai ketika itu Umar kalau bertemu dengan setan, setannya lari. Mana itu? Berjumpa sama setan, setannya lari. Kalau kita berjumpa sama setan, berkawan kita, ya betul. Maju dengan Allah. Nomor satu sudah pemimpin adil dan bijaksana. Sehat-sehatlah supaya betul-betul bisa memimpin. Karena itu nanti doanya dijawab Allah. Bagus dia. Yang kedua, ar-rijalul ta'atu ibadatullah. Anak muda yang taat ibadah kepada Allah. Yaitu kereta api tadi. Anak muda. Yang disebut anak muda itu nanti banyak juga orang salah paham. Bukan anak pramuka tadi. Anak muda itu 40 tahun ke bawah itu anak muda namanya. 40 tahun sampai 63 umur Nabi itu namanya orang tua. Tua namanya. Kalau 60 tahun ke atas sampai 100 itu namanya tua kali. Jadi 40 tahun ke bawah itu anak muda. Biasanya ini sedang naik-naiknya rezekinya ini. Makanya anak muda yang taat ibadah kepada Allah dipuji Tuhan, nanti dilindungi Allah di yaumil mahsyar. Payah nyarinya itu. Itu orang yang dipuji Allah. Di dalam kitab yang lain Abu Laib Samarkand di Tadbirul Khafidin yang dikarang oleh ulama dari Samarkand, dia bilang bahwasanya ada beberapa orang yang paling dibenci Allah ketika mati.
Salah satunya adalah orang tua yang sudah fasik tapi tetap berbuat dosa. Orang tua sudah tua bangka tapi tetap berbuat dosa. Sudah tua kali sudah, giginya pun sudah tinggal dua. Tapi jago betul main judi, ngelek, pandai kali ini. Bacanya pun sudah bersuara karena kecelengannya dari dalam. Gitu dia. Tapi maksiat tetap, itu namanya tua bangka yang dibenci Allah. Tapi yang dipuji Tuhan, ar-rijalu ta'atu ibadatullah. Anak muda yang taat ibadah kepada Allah. Itu jaga baik. 40 tahun ke bawah mana muda. Apalagi saat ini, hati-hatilah. Gak ada lagi masalah umur. Karena seringkali kejadian meninggal dunia tak lagi masalah umur. Kadang yang tua masih hidup, ayahnya, aduknya masih hidup, anaknya sudah meninggal dunia. Gunakanlah hidup ini sebaik-baiknya. Tidak datang pula tamu yang ditunggu-tunggu. Bila datang masanya insaflah diri. Sekarang tak bisa lagi nunggu tua ibadah, nunggu pensiun, tak bisa lagi tadi. Datang masanya 40 tahun ke bawah, 40 tahun ke atas siap-siap. Apalagi yang kakinya sering berdenyut. Nah, tengoklah yang berdenyut pegangi kaki aja udah ini ada lah. Siap-siap itu. Rohnya kan nanti masuk kan ketika dilahirkan anak itu. Makanya waktu anak-anak lahir, nanti pas dekat situ ada dekat kubur-kuburnya, nampaknya kat sini. Waktu anak-anak lahir kat sininya itu ada dia seperti itu. Itu rohnya baru dimasukkan. Nanti keluarnya dari situ juga. Nanti dicabut Allah dari situ keluar. Maka nanti yang kepalanya dekat sini agak sakit, denyut, sini tengok, batu udah mau keluar itu. Agak lekuk dia dikit ya. Ya nanti suami istri tengok-tengok keningnya, lekuk dia masuk STM lama ini katanya, wah kamu. Jemaah dimuliakan Allah, amal baiklah. Ar-rijalu ta'atu ibadatullah. Yang ketiga, orang yang termasuk mendapatkan perlindungan Allah ini pada hari yang tidak ada perlindungannya. Ar-rijalu qulubihima ilal masajid, orang-orang yang kami pautkan hatinya ke dalam masjid. Jadi kalau tak tengok masjid satu hari ada rasa rindunya. Apalagi ini termasuk Masjidul Ula ya. Masjid yang istilahnya kan sudah lama dia dibangun. Ini kan baru renov. Memang masjid itu harus direnov sesuai masanya. Seperti Masjid Kuba, dulu kan dibangun Nabi pakai dinding kurma. Kemudian masuk batu bata masjid, baru kemudian dibengkokkan oleh para khalifah sampailah saja. Jadi memang direnov sesuai masanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, cuma namanya tapak masjid, dia itu dipandang dari langit. Hati-hati. Kan bapak pikir gak dipandang. Dulu tahun ini pas lagi kejadiannya, diingatkan. Tanggal 26 Desember 2004, pada waktu duha terjadi tsunami di Aceh.
Itu tsunami itu 20 meter lebih airnya masuk dia, bukan seperti rob. Banjir rob itu semeter aja, itu pasang laut. Jemaah dimuliakan Allah, ini memang terjadi dengan sebab-sebab ini kekuasaan Allah. Namun ketika itu banyak orang yang menyaksikan secara langsung dan terdengar di seluruh media seluruh dunia bahwasanya itu masjid-masjid, dan ketika air itu melintasi masjid-masjid itu airnya tenang dan tidak mengganggu masjid. Dan hampir ada satu kampung semuanya musnah kecuali masjidnya didirikan Allah. Padahal bangunannya sama, bisa selamat. Ada sebuah musola langgar, musola namanya, bukan masjid, tempat pesantren, musola tempat mereka jemaah. Itu penjaga musola di dalam sama sekali ketika tsunami itu dia tidak keluar, terus saja mereka baca Quran dan berdoa. Padahal papan tidak hancur. Begitu mereka turun dari tsunami itu, mereka lihat kampungnya hilang. Mana orang hilang? Mereka tak tahu tadi mana musola mereka tinggal. Padahal pakai papan. Itu kekuasaan. Jadi jangan sepele sama masjid ini. Tarikat Al-Imam Hasan As-Saziliyah yang bilang bahwasanya al-yawma nantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Nanti ada suatu masa hari tanganmu terikat, mulutmu terkunci, wa tashhadu arjuluhum, lalu bersaksilah kaki-kakimu bima kanu yakdzibun, dan kalian tak bisa berdusta. Cakap nanti kaki kita. Yang kaki kita ini asam urat, asam kandis, asam gelubur nih, cakap dia. Puasanya kita pernah hidup. Tak usah sanksi. Nanti dia bercakap sendiri. Atau tarikat Al-Imam Hasan As-Saziliyah, dia mesti sampai dia di 40 masjid seumur hidupnya. Pernah jadi saksi. Kemarin salah cakap waktu 40 masjid saksi. Ya, kecil dari Ramina Leman, mantan super simpatista lintas Aceh. Udah 60 apa Ustaz? 40 masjid kecil kali, 123 masjid dan singgahi. Wah, ini merupakan mau jadi super ini. Sholat waktu sembahyang enggak, kencing aja kita tidak ada, tidak tahu. Upaya kencing aja upaya. Kadang-kadang itu juga super lintaskan Mbak. Kalau subuh kalau sempat tanya, dia sendiri belok aja, ngerti kan dia. Hati-hati lah kalau pakai peci putih nggak mau sembahyang subuh, nak marah super. Belok yang menjepit tadi. Subuh, ya silakan yang muslim subuh, kata dia. Subuh, orang subuh dia tidur, dia nggak apa-apa, dia tidur. Jemaah dimuliakan Allah. Apalagi ini ibadah yang paling afdal. Dari semua ibadah sunnah itu yang afdalnya itu dalam ilmu fikihnya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka tahajud yang paling afdal adalah posisi mendekati waktu subuh. Itu paling bagus. Makanya nanti dalam musim Ramadan dalam ilmu fikih kan diantarkannya. Dia ada ustaz bahasanya. Bahasanya itu segerakan berbuka, lambatkan sahur. Jadi sahur itu bukan mesti makan yang mesti cepat, tidak. Dia harus mengingat juga waktu. Takut nanti kalau sempat jam 3 sahur, yang mungkin dibangun jam 3 sahur. Bapak tadi saking semangatnya. Jam 4, 1 jam udah makan, setengah 4 kekenyang lah. 4 tambahlah sedikit gudang garam merah sedikit, teh manis doang. Tak begitu lama, seharusnya
Datanglah setan busuk. Maka lem yang paling kuat namanya saat ini lem setan. Padahal pabriknya di kilometer 12 bilang orang itu lem setan juga. Pabriknya kan kita juga. Itu lemnya kuat kali, tapi dibilang lem setan. Begitulah kadang-kadang itu. Sudah kena lem tadi, tak bisa terbangun lagi. 11 cor menara apapun. Hilanglah subuh tadi, hilanglah berkah tadi. Itulah makanya ibadah seperti sahur sendiri pun kata Rasulullah dapatkan sahur. Kira-kira selesai sahur 20 menit datanglah azan subuh. Itulah sahur yang paling baik. Maka nanti pun kalau misalkan bulan Ramadan, kalau dengar suara ini masih boleh makan. Suara sirine, itu dia. Sirine imsak lah. Nah, tahu nanti dah sesekali masih boleh juga makan minum sedikit. Kalau misalkan tetap payah bangun kan, boleh kami makan Ustaz imsak tadi, boleh sedikit aja. Tapi aku belum mandi wajib Ustaz. Ya mana mandi lah dulu. Nggak sempat Ustaz, mana kedudukan mandi atau makan? Gabungkan aja mandi sambil makan itu. Jadi orang itu minum. Yang mana dimuliakan Allah, kita yang mesti. Katanya nanti malaikat sebelum mencabut nyawa orang dia singgah dulu di masjid. Dan acara yang paling banyak ya malaikat turun subuh pagi. Dia datangnya subuh pagi, berangkatnya asar. Piketnya. Jadi kalau misalkan kita ramai subuh pagi, nanti berangkat asar. Baik, bagus. Itu doa malaikat juga itu. Doa dia sama kita. Saksi juga dari dia. Dia tak nampak tapi ada. Sama seperti malaikat Ibrahim cabut nyawa, mana pernah nampak mukanya, tapi dia ada, harus diyakini. Datangnya subuh pagi, makanya dia jam-jam 3, jam 4, kalau ayamnya berkokok cantik, itu malaikat turun ke bumi. Cantik kan? Malaikat turun ke bumi. Karena binatang ini ada beberapa yang bisa nengok malaikat turun. Termasuk kata kitab Nurul Nasihin ayat tadi. Maka koko ayam makin pagi menandakan banyaknya subuh berkah. Itu dia koko ayam. Tapi kemarin Acik lincip sama lakinya Leman berkelahi gara-gara lincip. Kan berkokok ayamnya di belakang. Bang ayam berkokok, tenang aja kode. Kata Ustaz Abdullah Helmi malaikat tuh deh. Tapi bang lain pokoknya bang agak kejepit lehernya itu. Itu tenang aja bang, malaikat itu. Rupanya besok tinggal kandangnya lagi rupanya. Malik rupanya itu. Wah kenal aja dia. Jangan pula nanti salah memahamkan dia. Jadi jemaah dimuliakan Allah. Ini ibadah dijaga supaya dapat pemeliharaan. Kalau bapak ini selamat dia subuh pagi berjemaah terus macam ini, bapak itu gak usah sanksi lagi dari peliharaan Allah, sampai peliharaan Allah macam mana? Dijaga dia, dijaga itu jaminan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah nomor 3, ar-rijalun qulubihim ilal masajid, orang-orang yang dipautkan Allah hatinya ke dalam masjid. Saya Allah menyukai. Kalau dia anak kita rajin ke masjid keluar pagi yang muda, betul, membuka pintu rezeki. Ini jaminan Allah. Yang keempat, dua orang yang berteman karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Ada orang yang bertemu karena Allah, berpisah mereka pun karena Allah. Kalau saat ini macam nyanyi dia, bertemunya karena perlu, berpisahnya karena pula. Ini pemahamannya ada 3 pemahamannya. Dulu
Dulu ada nama pahlawan Agus Salim Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Dagang Islam, salah satu ulama besar dari Jogja yang mendirikan Syarikat Dagang Islam. Ini adalah orang-orang Islam yang bersatu ketika itu. Pengusaha-pengusaha dagang Muslim ini bersatu. Kemudian dari Syarikat Dagang Islam ini mereka jadikan organisasi politik namanya Masyumi untuk membangun kemaslahatan umat ketika itu. Sejarahnya. Kemudian banyak ulama-ulama di Sumatera ini ikut bergabung. Mereka itu bertemu karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Ada juga pemahaman yang mengatakan bahwasanya ini adalah dua orang laki-laki yang bersahabat. Itu maka dibedakan namanya teman, kawan dengan sahabat, beda. Dan itu ada sahabat Nabi, beda dia. Kemudian ada juga yang memahamkan suami istri bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini kejadian luar biasa ini. Di realita di TV ini luar biasa. Kejadian pembunuhan istri itu luar biasa. Bunuh mati, ada yang suaminya bunuh mati, suami istri berkelahi pembunuhan. Masuk di TV ini beberapa kejadian luar biasa. Biasa dengan sebab-sebab hal tertentu. Jaga baik. Jadi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Laki-laki ditanya, kau menikah karena apa? Karena hidung mancung, Ustaz. Mancung kali hidungnya, Ustaz. Ya, jangan. Kalau nanti hidungnya mancung, nih becak jatuh ketabrak bimo, besek. Tak cinta kalau lagi. Jadi cintai karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keempat, yang kelima ya. Tapi yang ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Ini agak penting sekali ini. Laki-laki yang dirayu perempuan yang sangat cantik, jamalun namanya. Jamalun, perempuan yang cantik bersinar, cantik orang. Tiba-tiba laki-laki itu berkata, akhafullah, qala akhafullah, tidak, tak mau, aku takut kepada Allah. Makbul doanya. Laki-laki macam itu makbul doanya. Ini double dua hadisnya. Ada 1, 3 pemuda di dalam gua, yaitu dia menolak perzinahan. Islam itu mengarahkan pernikahan. Dia anti perzinahan. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina jangan main-main. 100 kali cambuk hukumannya. 80 kali cambuk mati, diteruskan lagi 120 lagi, biar 100. Jadi, dan ini merusak nih. Saya bercerita dengan orang Karo kemarin. Sedikit ya. Kita dengan orang Karo ini, pendeta ini, dia bilang bahwasanya semalam terjadi longsor di desa Semangat, Kabupaten Karo. Nah, desa Semangat itu kalau diteruskan ke sana ada pemandian air panas, namanya debu-debu Paribat ujungnya. Itu kejadian yang keempat rupanya ini. Dulu tempat itu kata dia, kata orang Karo tadi, mungkin karena dia tahu saya Ustaz. Dulu tempat itu saya biar tahu itu adalah tempat keramat kampung kami. Kalau nanti ada orang Karo sakit dimandikan situ dan mandi adat mereka. Belakangan terjadi longsor semalam, iya, karena belakangan ini sudah rusak. Banyak kali kamar-kamar perzinahan di tempat itu. Memancing murka Allah. Hati-hati nih, dosanya besar ini. Meluap saja air Ciliwung itu. Nah, mana banyak betul bayi yang dibuang ke dalam. Nah, ini juga memancing murka Allah. Ini perbuatan dosa besar nih, perzinahan ini. Maka Islam mengarahkan pernikahan. Kecuali ada beberapa agama yang nggak mau nikah orang. Itu orang yang paling alim itu. Kalau misalkan dia istilahnya kita namanya, dia namanya biksu itu. Biksu itu yang di tempat-tempat khusus itu, yang dia pakaiannya ihram warna kuning oranye. Biksu namanya.
Orang itu kalau nggak kawin dia makin mantap dia. Istilahnya dia. Kalau dia sampai mati nggak kawin, mantap dia. Kalau ustaz sampai mati nggak kawin, bodoh ustaznya. Tahu lah memang dia. Kalau kita kan beda. Kita memang disuruh nikah, an nikah sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa. Beda. Paham. Jaga baik ini. Sanggup nolak perzinahan ini, zina ini zina besar namanya, zina besar. Sanggup tolak baik-baik, datang rahmat Allah. Belakangan ini memang sudah dipancing dan terbuka sudah. Jadi gimana lagi? Apa nggak ngamuk gunung semuanya? Wal jibala autada, paku-paku bumi. Itu gunung tuh paku-paku bumi. Kalau pakunya sudah melepas, berarti buminya sudah hancur. Bapak rumah bapak itu paku-pakunya sengnya udah melepasan, berarti sengnya itu udah melepas dia. Pakunya rumah itu dipaku ya. Bumi ini dipaku dengan gunung. Jadi gunung itu paku bumi. Wal jibala autada, hampir semua gunung tadi mulai meletus nampaknya ini. Tanda-tanda juga. Al-jamaah dimuliakan Allah. Nah, agak baik. Nomor 6. Ini bagus kalau diamalkan. Ada seorang laki-laki yang bersedekah biyaminihi dengan tangan kanannya, wala yasimalihi, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini sejarahnya ini. Ini maksudnya orang yang bersedekah berinfak itu murni tulus karena Allah. Dulu di Madinah ada seorang laki-laki yang dihitung bedaki, bin bakhil bin bedekut. Istrinya sendiri bilang kalau laki-laki ini bedaki. Bininya bilang apa nggak percaya orang. Tapi ketika meninggal dunia laki-laki tadi, dia mengeluarkan cahaya putih dari pundaknya, wangi cahaya tadi. Jadi semua orang yang ketika itu takziah merasa heran. Istrinya pun heran. Kok macam gini lakiku ini meninggal? Padahal berdaki ini. Tapi keluar cahaya putih dari pundaknya. Rupanya Rasulullah kedatangan malaikat Jibril dan menyampaikan kabar. Tidak kau takziah ya Rasulullah? Apa sekolah meninggal? Iya, laki-laki itulah yang suka mengantarkan gandum di tengah malam. Malaikat kan nampak ya. Kalau tadi bapak keluar subuh dari sini tadi jam 5 lewat 5 menit, maka kalau bapak keluar dari rumah jam 4, dia masih gelap. Begitu yang dilakukan para sahabat ini. Rupanya dia itu karena rumah-rumah orang-orang di Madinah dulu kan di pinggir-pinggir lereng. Lalu ketika itu setiap nanti dia mau kedua subuh pagi baru dia antarkan gandum ke rumah orang. Gandum itu istilahnya makanannya macam tepung, kalau bahasa kita namanya beras. Dulu payah dapatkannya. Itulah dia. Dan dia tidak pernah bercerita kalau dialah yang melakukannya. Rupanya asal siap nengok orang miskin itu macam debt collector menarik kereta. Tajam matanya. Mata Allah. Sehingga orang-orang tidak menyangka kalau dialah orangnya. Akhirnya datanglah ustaz-ustaz dekat itu, dibilanglah namanya sedekah subuh. Asal muasalnya itu laki-laki dia bersedekah di tengah malam yang sunyi. Jadi asal dia ngasihkan duit, gak ada orang yang tahu. Gitu dia. Itu terakhir dikenal dengan nama sedekah subuh. Dan diambil orang itu semalam kecaleg serangan pajak, makmul doang. Betul makmul dia. Cuman dia niatnya bersedekah. Artinya walaupun malam hari apa segala macam, ini adalah gambaran seorang laki-laki suami atau istri yang orang yang ini berinfak bersedekah itu karena Allah. Hati-hati kita kalau ngasih orang
kasih bantuan sama orang, jangan kita harapkan balasan dari dia, rugi kita. Jadi murninya saja karena Allah, itu baru lurus dia. Kalau enggak nanti agak payah. Kok enggak dengar kabar tadi? Kami umumkan BKM tadi. Pengumuman apa tadi waktu sebelum Senin Jumat ada kok dengar? Wadah itu yang nyumbang 100 sak semen tadi. Enggak dengar kamu? Oh iya tadi diumumkan BKM tadi. Ada hamba Allah yang nyumbang 100 sak semen sama duit 10 juta. Ah itulah itu. Enggak dengar kau? Dengar apa tadi? Aku itu orangnya. Dia kok kasih tahu orang ya. Diam-diam aja kau. Tapi dia ceritanya, oh hamba Allah, iya, memang aku bilang lah hamba Allah aku orang itu. Ya kau bilang, suluh aja kau ya. Ada kau dengar kumpulan ada. Yang penting dia tidak mengharapkan balasan dan tidak meruntuhkan nilai seseorang penerimanya. Bila nanti ibu memberi orang makan atau memberikan hadiah sama orang, mana tahu dikasihkan dengan bapak imam tadi, dapatlah pak imam tadi salah apa segala macam dapat hadiah. Tiba-tiba nanti hati-hati ketika nanti bertemu di jalan tidak bertegur. Mana tahu pak imam tadi tak nampak apa segala macam, jangan pula dibilang. Tengok kan, sok kali kan. Siapa itu dari mana? Mana menegur dia? Sarungnya aku yang ngasih. Saya tahu ya. Wadi murah dia apa itu? Jadi pakai ini, itu orang Islam ya Allah, dia gitu dia nggak boleh deh. Artinya mungkin kadang-kadang orang ini kadang terlupa, kadang-kadang orang banyak juga pikiran, apalagi kalau sudah pikirannya runyam. Nah, jangankan dia orang lain, mertuanya lewat juga ditegur dia. Udah runyam pikirannya. Kadang-kadang kan kita gitu, perasaan kita, mata kita nengok, tapi pikiran kita tak kemana-mana. Nah, jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, jangan kita misalkan mesti kau datang ya, awas kau nggak datang ya. Nah, gitu tidak boleh. Nah, itu namanya pembayaran upah. Jadi nilainya karena Allah, terkunci ikhlasannya. Artinya karena Allah. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi sedekah itu tolak imbalan. Sedekah itu bisa menolak pak. Yang terakhir, 5 menit sebelum 6:30. Ar-rijalun fafadat ainahu, laki-laki yang berlinangan air matanya di tengah malam yang sunyi. Tahajud, penolak bala ini. Dulu kenapa rata-rata di setiap kampung itu aman saja, padahal rumah-rumah orang jauh-jauh. Kenapa? Banyak lagi orang-orang tua yang berdoa kepada Allah di malam hari. Nangis mereka mendoakan kampungnya. Ini curhatan hati. Maka ibadah tahajud itu nggak punya jumlah rakaat dalam ilmu fikih. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 boleh, sampai subuh pun boleh. Ada jumlah. Kenapa? Karena ibadah ini tidak ditentukan dia. Ar-rijalun fafadat ainahu, laki-laki yang berlinangan air matanya di tengah malam yang sunyi. Berdoa di malam hari, doakan anaknya, doakan istrinya, doakan kampungnya, doakan tetangganya. Supaya jauh bala. Itu salah satu penolak bala itu. Oh nangis Ustaz, ya nangis di tengah malam yang sunyi. Semalam itu pun malam itu Ustaz, dari jam 3 kami nangis Ustaz. Ya, kapan? Dan aku pilihan tuh. Dari malam juga kami nangis. Nangis sampai pagi Ustaz. Kenapa kau nangis? Tidak dapat sedang bukan banjir Ustaz, nangis dalam banjir luas sungai nangis. Anak-anak muda Ustaz semalam nangisan orang itu semuanya. Pagi jam 4. Kenapa nangis orang itu? Kalah bola, oh ya Allah, nangis doa apa? Kalau nanti berdoa malam hari itu maka disebutkan dalam Quran. Quran yang bilang ini, wastaghfirullah ila sawa
mohon ampunlah kalian di waktu sahur. Ini tadi masih ada nih. Ini kan jam 5 dari masuknya. Dari setengah 5 itu dia, dari setengah 5 sampai jam 5 tadi. Itu waktu yang paling afdal dia. Minta ampun. Tadi kan jam 5 masuknya. Jam 5 lewat 1 menit. Saya ceramah setengah 6. Jam 5 lewat 1 menit. Tadi masuknya. Jadi Bapak sudah jam setengah 5 ini. Itulah waktu yang paling dianjurkan untuk beristighfar. Wastaghfirullah ila sahur. Mohon ampunlah di waktu sahur. Itu perjalanan pagi yang berkah. Makanya mandi yang paling bagus itu mandi subuh. Paling bagus itu sehat badan. Kami enggak subuh kami mandi jam 12 malam. Pakai apa? Pakai 7 bunga kan. Bunga rambutan, bunga kembang loyang, ya banyak kali. Bunga kantil, teh ayam, baru dicampur. Mau dimandikan jam 12 mesti lewat dia Ustaz. Jadi dengar suara teng baru dia mandi. Baik. Berdoa di malam hari, curahan hati. Jangan di status berdoa. Di mana Ustaz? Malam hari. Berdoa itu doakan dia, doakan anak-anak kita, doakan kalau ibu suami kita juga didoakan. Jangan dibandingkan suami kita sama suami orang. Bapak juga gitu. Jangan dibandingkan istri kita sama istri orang. Karena lahirnya bisa sama, saudara kandung lahir dari rahim yang sama, tapi rezeki berbeda-beda. Walaupun kembar seiras kata Upin Ipin, tapi rezeki berbeda-beda. Dan jangan berharap punya anak seperti Upin Ipin, karena nggak besar-besar sampai sekarang. Kecil-kecil aja. Stunting terus dia, dari dulu stunting aja gak ada besar-besarnya. Jemaah dimuliakan Allah, doakan anak-anak kita. Kadang-kadang di hadapan ibu anak itu bisa manja melawan dia, tapi ketika dia sendiri dia juga bisa memikirkan seperti orang dewasa. Dan kita kadang-kadang diuji Allah. Ada yang diuji dengan istrinya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabinya kena azab Allah. Jadi patung-patung diazab Tuhan. Istri Nabi kena azab. Nabi Nuh juga gitu, istri sama anaknya kanan diazab Allah. Jangan lantam ibu. Istri Nabi kena azab. Ibu baru istri ketua wirid dan sok lagi. Istri Nabi diazab Allah. Ada yang diazab Allah suami istri, ayah ibunya dikafirkan Tuhan, anaknya diselamatkan Allah. Abu Lahab dan istrinya. Tabat siada Abilah Habib Watab, anaknya dikasih Allah hidayah, Iklimah masuk Islam. Makanya dia mohon kepada Rasulullah, wahai abangku. Rasulullah itu abangnya, abang Suwali namanya. Minta tolong supaya jangan dibaca tabat siada waktu sholat maghrib. Kenapa? Tersinggung hatinya. Kenapa? Itu cerita ayahnya, anaknya masuk Islam. Lalu mereka sering membaca ayat itu di hadapannya. Dia merasa tersinggung. Makanya ayat ini tak dibaca lagi. Makanya waktu sholat maghrib sama isya yang paling jarang dibaca tabat siada. Karena menyinggung Iklimah yang sudah masuk Islam. Itu maka ayatnya jangan dibaca waktu maghrib. Oh, berarti waktu pas Ustaz. Ikut sunnah itu. Kenapa? Waktu dari dulu ayatnya kul-kul aja Ustaz buat dia. Kul-kul aja. Kul-kul haram dibaca. Hati-hati Bapak, kalau baca Quran pakai kul-kul haram. Allah kul-kul haram. Tapi kul ya ayyuhal kafirun baru boleh. Kul falam aja. Jangan kul-kul aja. Batu namanya haram. Adik berdoa malam hari. Ada yang diuji Allah dengan suaminya pula. Siapa namanya? Fir'aun, istrinya ini.
aku angkat Nabi Musa. Walaupun akhirnya mati di hadapan Fir'aun. Dimasukkan Fir'aun, besi panas tembus sampai perutnya. Istrinya soleh dapat istana, Fir'aun masuk neraka. Ya, silakan. Ya. Ayo sebentar lagi, saya kan mengepaskan 1 jam. Karena semalam kan ada ustaz-ustaz malam datang dari Jakarta 1 jam aja ada di sana. 15 juta, 20 juta. Maka saya lepaskan 1 jam. Maksudnya tak bisa lepas dia kan kita bilang. Ya Pak, kemana Bapak betul Pak? Pemerintah gitu kan. Tak bisa lepas sekali kan gitu kan. Mantap dah tersilap BKM-nya kan. Jadi jemaah dimuliakan Allah, dipuji Allah. Siapa namanya Fir'aun? Fir'aun ini ada 2 orang manusia yang gak pernah sakit di dunia. Yang pertama Raja Romawi, ingat tuh, Yunani, namanya Julius Caesar. Julius Caesar ini dibilang orang anak separuh dewa karena dia dibedah dari perutnya. Itu maka operasi orang melahirkan nama dia dipakai Caesar. Raja Yunani anak separuh dewa. Ya betul. Kecuali hati kincip semalam ditanya, cucu kakak udah lahir? Udah Ustaz. Operasi apa kak? Operasi apa ya? Sirsa bilang. Orang Caesar bukan sirsa. Siapa lagi orang yang tidak pernah sakit dari kecil? Fir'aun tadi tidak pernah sakit. Badannya sehat, jadi tentara besar berat, asal berantem menang aja. Lalu masuk militer, melakukan kudeta militer, menang lagi. Jadi raja, menang. Bukan macam Jokowi 2 periode, enggak. 137 tahun jadi raja. Bangun namanya. 387 tahun umurnya, hampir 400 tahun. 167 tahun jadi raja, gak tergantikan. Berarti hebat partainya itu, gak ada ganti. Gak ada orang berani melawannya, gak kalah-kalah. Fir'aun tadi, gak pernah sakit. Pas mau mati, baru. Jadi nanti modal lengkap nanti, kamu bapak dia orang kan. Percuma kalian ngaji subuh, sedikit sakit aja dia. Jam lambung lah, yang ketua WN sakit. Ketua BKM sakit lagi. Akhirnya dia pulang kerja, masjid. Tuh aku ini jarang aku sakit, menelengnya aku jarang sakit. Oh iyalah, bilang kau kan Fir'aun. Nanti mau mampus baru kau sakit aja. Fir'aun gak pernah sakit. Nabi sakit juga dia, patah gigi Nabi sakit. Waktu meninggal Nabi itu gak bisa berdiri jadi imam. Bahasa kita namanya darah rendah, kurang darah, jadi kan dulu nggak ada penyakit itu. Dipapah dia jadi imam, nggak bisa dia, kurang darah. Umar bin Khattab juga sakit karena sebab tikaman ini 40 hari infeksi namanya. Infeksi. Kalau bahasa kita saat ini, sakit di rumahnya. Nabi sakit lepas giginya, berantem, dilempar orang, patah gigi Nabi, udah darah mukanya. Sakit Nabi. Nabi Ayub sakit juga, kakinya lumpuh. Ustaz. Bahasa kita namanya ustaz. Sebelum kita ada lagi di masa sahabat nama penyakitnya tak sebut orang lagi, tahun namanya. Penyakitnya lebih bahaya dari COVID. Kalau kena langsung pagi sore mati. Maka penyakitnya nggak disebut orang, tahun namanya. Orang Melayu nggak boleh bilangnya lagi. Karena dulu penyakit nggak boleh disebut-sebut. Jangan kau bilang-bilang ngeri itu penyakit bahaya, nggak boleh disebut-sebut. Orang sekarang kan sakit disebut-sebut, maka panjang umur sakit tadi. Yang waktu hari itu corona, kata orang desa ngantar beras. Wah ini wah dari COVID, alhamdulillah panjang umur COVID ya katanya. Ya kurang rezeki, kan pikir dia COVID sama orang. Ini dari COVID nih sebab corona. Dapat beras, minyak makan, duit bantuan, dia bersyukur lah dia, alhamdulillah. Panjang umur COVID dia, murah rezeki kata dia. Orang dia nggak tahu, pikirnya apa. Doakannya makbul lah apa itu. Jemaah dimuliakan Allah, berdoalah kepada Allah.
Jadi ibu sering-seringlah juga nangis berdoa kepada Allah. Bapak juga doakan masyarakat kita kampung kita ini. Apalagi masjid kita yang sudah gagal ini, doakan supaya nanti tetap makmur dengan izin Allah. Doa kita ya. Orang yang baru masuk masjid jangan diejek-ejek, malah dirangkul dia. Ini kadang bandar dadu masuk masjid, begitu masuk kita kegoyang, oh goyang katanya. Ya tersinggunglah dia, bukan bandar dadu bukan, goyang aja lah. Mau goyang masjid katanya. Wah, tersinggunglah anak tadi, tak mau datang lagi. Diajak lah, namanya masjid sistem dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mari sini, ajak orang dalam hikmah dan kebaikan. Sini, mudah-mudahan didoakan bisa berubah orang itu. Kalau berdoa jangan sering ngeki orang. Masih aku aja berdoa. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, lunasilah hutangku ya Allah. Aku aja. Padahal bininya ada, anaknya pun ada, doa aku saja lah. Baru ngeki orang pula lagi. Aku pada rajin begini. Ngaji subuh sesekali, kalau nanti akan bisa ngerebus datang aku. Tapi jangan rezekiku ya Allah. Itu si polan sebelah rumah ngaji, nggak sembahyang, nggak murah kan? Dia ngeki orang pula lagi. Wah itu aja didoakan lah. Namanya doa. Nabi saja doanya ditolak Tuhan. Dia minta 2 orang supaya masuk Islam. Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Nggak bisa dikabulkan Allah dua-duanya. Umar yang dipilih Tuhan. Abu Jahal pacinya sendiri tak dipilih Allah. Nabi Nuh sendiri berdoa untuk anaknya kanan. Ya bayangkan doa anakku ya Allah. Nggak bisa kata Tuhan. Bukan karena seorang ayah, karena dia melawan nabinya. Makanya marah aku. Rupanya Allah marah sama putranya, bukan karena dia melawan ayahnya, karena dia menghina Allah dan agamanya. Tak bisa Tuhanmu membanjirkan aku wahai ayah, karena gunung lebih tinggi, karena perasaan sombong dan menghina tadi Allah marah. Itu dia. Jadi jemaah dimuliakan Allah, sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal. Udah saya lebihkan 5 menit. Kan Bapak kan sering lebih dari 10 kan? Ya sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkah kepada kita. Batang parang jatuh telungkup, teruskan jalan di kala pagi. Ceramah di akhir tahun kita tutup, akan bertemu tahun depan lagi. Setahun tidak beri. Tahun. Nanti insya Allah ada 7 fenomena besar yang terjadi ketika di langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kajian Muhammad Alwi Al-Zakaria Asy-Syakiri, ulama besar dari Madinah yang menulis kitab ini, menceritakan ada 7 fenomena langit yang terjadi yang dilihat Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kajian spektakuler yang kita sampaikan pada edisi yang berikutnya. Cepat pesan tiketnya, bisa ditunggu lama. Timnas saja pun seri tiket sudah habis. Nah, ini harus cepat. Jadi mudah-mudahan nanti Januari akan datang bertemu lagi. 2025 setahun ya. Berakhir dari Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنزل رزقا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا وعملا صالحا والاتكال للعلماء أهل السنة والجماعة اللهم تقبل منا أعمالنا في صبغية مجيب السائلين ورحمة الحياة إلى الدنيا وإن كل بلاء والوباء في هذه القرية يا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Yang nanti alam beralah yang suruh nunggu jerami, yang baik-baik hidayah Allah yang buruklah kepunyaan diri. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.